Assalamualaikum semua. Jumpa lagi bersama saya Triani Yuliana. Kali ini saya akan membacakan novel yang berjudul Cinta untuk Viza part 10. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Part 10, Bahagiaku. Selesai mengerjakan salat zuhur, Mas Dirga mengajakku ke salah satu restoran siap saji yang berdekatan dengan butik. Dirga kan? Sapaan dari seorang perempuan yang belum familiar di telinga ini tiba-tiba menghampiri meja kami. Kedatangannya yang mengejutkan mengurungkan niat jemari tanganku untuk menyuap santapan ke mulut. Pria yang tengah menikmati sesuap nasi dengan secuil ayam goreng itu mendongak, membelalakkan mata dan sedikit tersedak. "Karin, pelan-pelan gak?" pinta perempuan itu sembari menyodorkan botol air mineral yang diraihnya di meja, bertepatan dengan uluran tanganku yang spontan melakukan hal yang sama dengan yang dilakukannya. Mas Dirga tampak tercengang dan bingung, lalu memutuskan mengambil minuman dari tanganku, membuat perempuan yang masih berdiri itu menghela napas. "Sudah lama kita nggak bertemu. Boleh aku duduk di sini?" tanya perempuan yang berkucir kuda itu penuh harap. Mas Dirga menatapku, mengantarkan isyarat bahwa dia meminta pendapat. Meskipun pikiran dilanda penasaran, tetapi kuputuskan tak terlalu mengambil pusing. "Silakan duduk, Mbak." Aku menyambut hangat. Kemudian perempuan berpenampilan sederhana itu menarik salah satu kursi yang kosong dan menghempaskan tubuhnya. "Siapa ini, Ga? Istri kamu?" Pertanyaan perempuan cantik yang memakai kaos lengan pendek dan celana jeans itu membuatku tercengang. Bukan. Dia adikku." Mas Dirga terlihat salah tingkah, lalu menghentikan suapan dan melengos. "Bukankah kamu pernah bilang kalau nggak punya adik perempuan?" Mas Dirga semakin gusar, lalu menenggak beberapa teguk air mineral dalam botol yang diraihnya dari meja. "Adik angkat," jawab Mas Dirga pelan. Wajah Mas Dirga yang tadinya cerah kini berubah mendung. Entah apa yang menyebabkan perubahan itu. "Oh, adik angkat. Perkenalkan, aku Karin, teman Dirga saat SMA. Siapa nama kamu?" tanyanya ramah. "Viza," jawabku canggung serta mengulas senyum tipis. Kami sama-sama tak mengulurkan tangan untuk berjabatan. Kemungkinan karena dia pun menyadari bahwa tanganku yang belepotan. Aku melanjutkan makan, sedangkan perempuan yang bernama Karin itu seperti sedang didorong oleh rasa penasaran yang tinggi. Tak henti-henti dia menginterogasi dan mengingatkan segala kenangan pada masa-masa SMA mereka. Terkadang senyumnya mengembang dan terkadang tersenyum getir. "Kamu tahu nggak, Dik Viza, kalau Dirga itu dulunya nggak suka makan makanan cepat saji seperti ini. Kalau dia tahu aku makan makanan cepat saji, dia pasti marah. Nggak sehat katanya." Ucapnya setengah berbisik diiringi seringai merekah. Aku mengernyit dan menggeleng, setengah percaya karena selama ini yang kutahu Mas Dirga tak pernah mempermasalahkan menu makanan di hadapan. "Sejak kapan kamu mengubah seleramu, Ga?" tanya Karin menatap Mas Dirga dengan tatapan kosong.
Entah sejak kapan, yang pasti semuanya sudah berubah. Jawab Mas Dirga datar. Kamu serius banget sih nangkepinnya? Kelakar Karin sembari menutup mulutnya. Sementara itu Mas Dirga mendengkus dan memalingkan muka. Riza, cepat selesaikan makanmu. Pinta Mas Dirga kembali datar dan dingin. Aku terkesiap, kemudian segera mengakhiri aktivitas makan dengan menyeruput minuman bersoda. Pesananku belum datang, kah? Nggak bisakah temani aku sebentar saja? Maaf Karin, kami buru-buru. Ujar Mas Dirga seraya bangkit dan melangkah menuju wastafel cuci tangan. Aku yang masih terheran-heran dengan perubahan sikap Mas Dirga seketika berdiri, berpamitan dengan Karin, mencuci tangan, kemudian setengah berlari untuk menyusul langkah lebar lelaki yang seakan-akan dikejar hantu itu. Cie yang habis ketemu mantan. Selorohku berusaha mencairkan suasana. Sejak 10 menit yang lalu, Mas Dirga tampak begitu muram di balik kemudinya. Sepertinya ada hubungan spesial di antara Mas dan Mbak K. Jangan bahas nama itu, Zah. Tegurnya memotong. Galak. Memangnya kenapa? Gerutuku sembari mengalihkan tatapan darinya menuju kaca jendela. Kita bahas kuliah kamu saja gimana? Ada kesulitan? Biasa aja, jawabku datar. Biasa gimana? Ya enggak gimana-gimana. Sejauh ini sih belum menemukan masalah berarti. Jawabku sembari memindai ruko-ruko di sepanjang pinggir jalan. Terus bagaimana dengan sikap Dava kepadamu? Apa dia menyusahkanmu saat mengajar? Aku bergeming. Mengingat namanya saja membuat hati ini kembali rapuh. Entah pergi kemana lelaki misterius itu sekarang ini. Kita mau kemana ini, Mas? Tanyaku terkesiap setelah melihat jalur yang kini dilalui bertolak belakang dengan jalan arah ke rumah Pak Dava. Kita jalan-jalan sebentar, mumpung hari libur. Jawabnya datar. Memangnya jalan-jalan kemana? Kamu lihat saja nanti. Mama nanti marah loh, Mas. Tanyaku merasa tak nyaman. Gak akan, nanti aku bilang sama Mama. Terus bilang apa? Bukannya Mama melarang kita pergi berduaan? Emangnya aku bakalan ngapa-ngapain kamu gitu? Tanyanya mencibir. Ya maksud Fiza nggak gitu. Maksud Fiza, jawabku salah tingkah. Kamu adik perempuanku, Za. Nggak usah mikirin yang enggak-enggak. Emangnya ada ya seorang kakak yang mau mencelakakan adiknya? Adalah. Mengingat kalimat penegasan bahwa aku hanyalah adik perempuannya, entah mengapa membuat hati ini dirundung kecewa. Astagfirullah. Ingat, Za, kamu itu sudah bersuami. Pastinya bukan aku, Za. Jawabnya lirih. Beberapa waktu berjalan, sampailah di lokasi. Rupanya Mas Dirga mengajakku ke pantai. Terik mentari yang menyengat kulit tak meredupkan semangat Mas Dirga untuk menghampiri pantai yang kebiruan. Terasa sekali menyilaukan penglihatanku. Sini. Setelah menyusuri tepi pantai yang lengang, Mas Dirga mengajakku duduk di gazebo yang beralaskan kayu di bawah pohon kelapa. Hening.
Kurasakan sikap Mas Dirga akhir-akhir ini berubah. Seperti halnya kali ini. Lelaki di sampingku itu bergeming sembari menatap kosong ombak pantai yang meliuk-liuk menerjang pasir di tepian. Oh iya, bagaimana dengan cincin yang Mas Dirga beli itu? Apakah calon Mas Dirga cocok? Tanyaku mencairkan suasana. Orangnya belum sempat lihat, Zah. Mas Dirga terkekeh, namun tetap dalam pandangan kosong. Maksud Mas Dirga? Kamu masih kecil, jadi belum paham. Mas Dirga menyeringai. Aku tersenyum getir mendengar penuturannya. Aku masih kecil. Terus, kenapa malah disuruh nikah? Hening. Apa kamu nggak bahagia dengan permintaan mama? Mas Dirga menoleh dan menatapku lekat-lekat, hingga membuatku terkesiap. Bahagia atau tidak, apa peduli Mas Dirga? Jawabku membenturkan tatapan tepat pada kedua netranya. Setelah sekian detik beradu, kulemparkan tatapan darinya, menatap riak ombak kecil yang datang seiring dengan angin yang mengantarkannya ke tepian. Fiza pasti bahagia kalau mama juga bahagia. Aku mengangkat tubuh, berdiri menantang angin sepoi-sepoi yang menerpa wajah. Kemudian aku memejamkan netra, merasakan embusan udara yang mengibarkan ujung himar dan gamis, sekaligus menenangkan gemuruh di hati. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum.